Udah mulai sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, nama saya Bagi Tadi dari kelas 1A Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Nonverbal communication adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, menggunakan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya bicara. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh atau dua jenis komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut sebagai bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak arti atau informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Misalnya saat kita merasa excited atau bahagia, itu kita bisa menunjukkan dengan senyuman. Senyuman itu akan muncul saat kita merasa bahagia. Sedangkan saat kita merasa bosan, ekspresi wajah akan cemberut atau cenderung tidak senang gitu dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa ekspresi wajah sangat penting diperhatikan saat kita berada di dunia kerja atau di dunia industri pariwisata. Ekspresi wajah juga akan menjadi hal yang pertama dilihat bahkan sebelum kita memulai bicara dengan pembicara. Pasalnya saat menunjukkan ekspresi wajah yang jutek, itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik kepada orang lain, dan orang lain akan merasa terganggu. Itulah mengapa ekspresi wajah sangat penting artinya dengan menjaga perkataan saat bicara. Yang kedua, yaitu menggunakan gestur atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami pada atau tergantung dengan situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Contohnya, saat ada wisatawan ingin membeli di warung atau di tempat makan saat berwisata, penjualnya ini nggak tahu dengan bahasa asing yang wisatawan gunakan, sehingga bahasa tubuh ini dapat digunakan seperti saat ingin membeli ayam atau gorengan, misalnya 5 biji. Nah, si penjualnya ini nggak tahu, tapi dengan wisatawan itu menggunakan bahasa tubuh dengan menunjukkan 5 jari, saya ingin membeli ayam 5 potong, dengan menunjukkan tangan 5. Nah, itu bisa memberitahu kepada si penjual bahwa orang itu ingin membeli 5 ayam, seperti itu. Dengan menggunakan gestur tubuh itu juga akan mempermudah si penjual atau si pembeli itu mengerti antara satu sama lain, walaupun tidak begitu lancar pengertiannya dengan berbicara secara langsung, seperti itu. Itulah dua jenis komunikasi nonverbal yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.